Pagi itu, suasana Malang lumayan cerah, namun tidak secerah hati Panji. Dia miris melihat warung bebeknya semakin hari semakin sepi. Anehnya, warung lalapan di depan warungnya sama sekali tidak sepi pengunjung. Bahkan sampai tengah malam pun banyak yang datang untuk berkunjung dan makan di sana. Dalam hatinya hanya bisa berkata dalam batin, kok bisa serame itu? Padahal bumbu bebek miliknya itu sungguh sangat melimpah dan juga sangat enak. Kenapa warung yang sekecil itu dan cuma menjual ayam crispy dengan sambal yang jauh sekali dari kata enak menurutnya itu bisa selaris itu? Wajah Panji mulai sebal melihat keramaian di warung itu. Sudah pukul 11 siang, namun belum juga satu pembeli yang masuk ke dalam warungnya. Malam pun tiba, dia menutup warungnya dan menyimpan sisa bebeknya ke dalam lemari pendingin. Hanya bisa mendengus dan berpikir bagaimana cara agar besok warungnya bisa ramai dari pagi sampai habis. Saat Panji memutuskan untuk pulang, terlintas di pikirannya bahwa dia ingin ngopi dulu di salah satu kafe tempat orang-orang seusianya nongkrong. Akhirnya, setelah menyalakan sepeda motornya, dia tancap gas ke tempat tersebut. Di sana sudah banyak orang yang duduk dan tertawa sana-sini. Namun saat itu entah perasaan sendiri masih terus muncul dalam hatinya. Kemudian salah satu temannya memanggilnya dari kejauhan. "Ji, kesini," kata Lintang temannya. Panji seketika menoleh dan kemudian mendekati teman-temannya yang duduk di meja pojok. Lintang yang melihat wajah Panji sudah sangat amat lesu hanya bisa menghiburnya dengan candaan. "Kamu kenapa? Yang seneng gitu loh. Kumpul temannya kok kayak orang habis ditagih hutang," kata Lintang. Panji kemudian tertawa namun sebentar. Setelah itu dia cemberut lagi dan memasang muka berat dan lesu kepada teman-temannya. "Capek aku. Masa tiap hari warung sepi terus. Gak balik modal, karyawan tetap gajian tiap bulan." Lintang dan kawan-kawannya yang mendengar ucapan Panji itu sontak berkata, "Itu kurang jos dukunnya." Dan Panji yang mendengar perkataan temannya itu kemudian menyipitkan mata. Dalam pikirannya, kenapa seorang pengusaha harus percaya dengan dukun? Toh ayah ibunya juga sudah datang ke orang sakti katanya, namun tidak ada hasil. Warungnya masih saja sepi dan kalah saing dengan warung lalapan ayam di seberang warungnya. Lintang kemudian menepuk pundak Panji dan berkata, "Kamu itu Ji, harus punya pegangan. Mana ada zaman sekarang pengusaha kayak gitu bisa sukses dengan gampang. Paling juga dukunnya kuat," kata Lintang. Panji masih penasaran, entah apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Lintang. "Ini cuma saran aja ya Ji. Gimana kalau kamu nyari pegangan?" kata Lintang. Panji semakin tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Lintang. Pegangan apa maksudnya? Sholat juga sudah 5 waktu, tapi batin masih dihantam cobaan lewat usaha ini setiap hari. Hanya beban pikiran yang sungguh luar biasa tidak kuat dia rasakan setiap melihat warungnya sepi. Otaknya seperti hening di luar, namun di dalam itu ramai sekali. "Pegangan apa yang kamu maksud? Yang jelas kalau ngomong." "Kamu ikut pesugihan aja biar warungmu tuh rame," kata Lintang. Panji yang saat itu kaget mendengar perkataan Lintang hanya bisa melotot dan memukul pundak temannya. "Aku serius bro, aku udah apal dengan gaya usaha jualan kayak gitu. Udahlah, pengalaman ini dari bapakku," kata Lintang. Panji yang saat itu ragu akan ucapan Lintang hanya bisa terdiam. Baginya ucapan itu hanya menambah beban pikirannya. Setelah itu Panji pulang ke rumah. Dia menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Nampak
tangannya memegang dahi yang sudah panas dengan pikiran yang sudah amat banyak di kepalanya. Belum lagi uang yang dia pegang tidak cukup untuk membayar cicilan bank bulan depan. Bagaimanapun dia harus memutar otak agar usaha warung bebeknya itu bisa laris dan memikat hati pembeli besok. Namun kenyataan hari ini lain dengan rencananya. Ternyata tidak ada satupun yang membeli bebek goreng di warungnya. Akhirnya, karena ucapan Lintang tadi merasa cukup membuat perhatian Panji bangkit, Panji segera membuka laptop dan melihat tentang pesugihan pada warung makan lainnya. Hingga dia langsung membuka mesin pencarian dan membaca satu persatu informasi yang menjelaskan tentang cara kerja pesugihan ini. Memang semua informasi yang dia baca saat itu masih ada kaitannya tentang ritual pesugihan dengan pemilik usaha warung. Meskipun itu tidak pada semua warung yang memakainya. Setelah itu dia menutup laptopnya dan kemudian keluar kamar. Kemudian dia mendekati sang bapak dan ibu yang sedang duduk nyaman di depan TV bersama kedua adiknya. Panji dengan pelan ingin mengajak sang bapak untuk ngobrol. "Pak, Panji mau tanya sesuatu." "Ada apa, Nak? Cerita ke bapak." "Pak, orang yang melihara pesugihan di warung itu ada tak?" tanya Panji. Kemudian sang ayah melihat Panji dengan tatapan yang curiga. "Enggak, Pak, Panji cuma tanya. Soalnya warung depan Panji jualan itu dia rame terus. Padahal makanannya kalah jauh sama punya Panji." Panji heran. Bapaknya yang mendengar perkataan anaknya itu langsung menoleh dan mengatur posisi ke arah Panji. "Itu sudah rezeki mereka, Nak. Kalau warungmu tidak seramai mereka ya sudah, berarti rezekimu cukup hanya segitu." Merasa sang bapak hanya akan menyeramahinya saja dan sang ibu yang tidak merespon dengan baik juga. Akhirnya dia memilih untuk masuk lagi ke dalam kamar dan untuk tidur. Dan keesokan harinya, Panji langsung bergegas menuju warungnya. Berharap ada sebuah keajaiban dan juga banyak pembeli. Berangkatlah Panji dengan hati yang cukup senang. Dan sesampainya di warung, tiba-tiba Panji melihat pemilik warung seberang yang hendak menyeberang dan kembali ke warungnya. Panji yang saat itu biasa saja menjadi curiga. Lantaran saat itu lelaki pemilik warung lalapan itu membawa cangkul dan banyak sekali tanah yang menempel pada bajunya. Hingga pikiran aneh muncul. Karena tidak ada lahan kosong di belakang maupun samping kanan kiri warungnya selain tanah sedikit yang berada di depan tokonya. Panji segera memarkirkan sepeda dan melihat apa yang terjadi. Pandangan lelaki pemilik warung lalapan ayam itu sangat sinis kepadanya. Bahkan Panji melihatinya sampai masuk ke warung. Panji melihat di sekitar dan menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak ada bekas galian tanah di sekitar situ. Entah apa hanya pikirannya saja yang jelek sehingga membuat pikiran negatif muncul dalam otaknya. Karena dirasa aman, maka Panji segera membuka warung makan bebek miliknya. Kemudian hal aneh terjadi kembali. Saat itu tidak terlihat satupun yang membeli ataupun bahkan hanya mampir ke warung makan miliknya. Masih seperti kemarin, sepi sampai malam. Karena kesal dan merasa ada yang aneh, Panji kemudian mengambil handphone dan menghubungi sebuah nomor, yang mana itu adalah nomor Lintang. Dan saat itu mereka menjadwalkan untuk bertemu dan akhirnya mereka bertemu. Udah nggak tahu aku Tang, gimana ini caranya biar warungku rame. Aku bakal lakuin apapun. Lintang yang melihat temannya sudah putus asa dan tidak kuat untuk mikir kembali hanya bisa menepuk pundak temannya. Gimana saranku kemarin, Ji?
Panji dengan wajah yang serius dan tanpa basa-basi mengangguk kepada Lintang yang mana sarannya itu sudah disetujui oleh Panji. Keesokan harinya Lintang dan Panji sudah menjadwalkan janji untuk berkunjung ke salah satu tempat di daerah Gunung Kawi. Tempat di mana Panji akan melaksanakan sebuah pesugihan untuk kesuksesan warungnya. Setelah mereka bertemu, akhirnya mereka berdua berangkat ke tempat yang diberitahu oleh Lintang. Dalam perjalanan, Panji merasa ada sesuatu yang ragu ia lakukan. Entah itu perbuatannya sudah benar-benar akan dia lakukan atau tidak. Keraguan besar selalu muncul sepanjang perjalanan. Namun karena tekad dia dan juga pikiran yang sudah tidak karuan saat ini, akhirnya dia memantapkan hati untuk melakukan ritual pesugihan itu. Sesampainya di tempat yang sangat amat sunyi sekali dan terlihat ada sebuah bangunan yang berbau kerajaan. Muncullah saat itu seorang pria, yaitu Mbah Priyo, yang menghampiri mereka dan mendekatkan langkah kakinya ke arah mereka memarkirkan motor. Lintang segera menghampiri Mbah Priyo, disusul oleh Panji yang kemudian mencium tangan Mbah Priyo. "Ini toh yang kamu ceritakan tempo hari," kata Priyo. Lintang dengan tersenyum melihat Mbah Priyo dan mengangguk. Hingga akhirnya mereka berdua disuruh masuk oleh Mbah Priyo ke dalam. "Kamu mau apa, Le?" tanya Mbah Priyo. Panji saat itu kemudian gugup, seperti ada rasa takut yang mendalam dalam hatinya untuk berteriak, jangan lakukan. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun karena keadaan. "Gini Mbah, mungkin Lintang sudah cerita sedikit tentang masalah saya. Warung saya itu sepi pembeli. Hanya 1 bulan begini Mbah, gitu-gitu aja terus. Jadi saya sudah hilang akal mau ngapain lagi. Jadi Lintang menyarankan saya untuk datang ke sini," kata Panji. Lintang saat itu tidak banyak berkata dan lebih memilih menunduk. Mbah Priyo yang paham akan tujuan Panji kemudian menjelaskan sesuatu yang harus dia lakukan agar usaha miliknya bisa ramai dan juga bisa bersaing dengan warung-warung makan lainnya. Mbah Priyo menjelaskan bahwa Panji harus menginap di sini selama 3 hari. Kemudian pada acara inti dia harus melakukan tapa berata, di mana Panji harus menyepi dan bertapa di salah satu tempat di sana selama 1 hari 1 malam. Dirasa persyaratan itu tidak begitu berat, akhirnya Panji menyanggupi hal itu. Satu persatu rangkaian acara tersebut dilakukan hingga sampai pada waktu di mana Panji harus melakukan tapa berata. Panji dibawa ke tempat yang jauh dari kediaman Mbah Priyo. Di sana Panji harus bertelanjang dada. Selama bertapa, Panji dilarang untuk membuka mata mulai awal bertapa sampai batas waktu yang ditentukan. Tapi hal itu tetap disanggupi oleh Panji. Dan sampailah Mbah Priyo membawa Panji ke tempat untuk menyepi. "Ingat kata Mbah ya, jangan sekali-kali kamu membuka mata sampai besok pagi. Kamu sekarang duduk di sana." Panji mendengarkan perkataan Mbah Priyo dan kemudian duduk di salah satu batu yang memang terlihat seperti batu untuk bertapa dari zaman dulu. Panji akhirnya duduk dan mulai bertapa. Mbah Priyo kemudian meninggalkan Panji seorang diri di sana. Sebelum memejamkan mata, tiba-tiba terdapat sebuah daun dan buah jatuh secara bersamaan dan menghantam kakinya. Panji hanya bisa mengambil dan menyisihkan daun dan buah itu, kemudian mulai memejamkan mata. Malam pun datang, dan Panji mulai merasa agak kedinginan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekati dirinya. Karena larangan membuka mata, akhirnya Panji hanya mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya saat itu.
Langkah kaki itu kemudian terdengar berhenti di depan Panji duduk. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Terasa saat itu hal yang menjijikkan menurut Panji lantaran ada sesuatu yang mendekat dan berlendir menyentuh hidung Panji saat itu. Seperti sebuah lidah yang sangat panjang dan baunya sangat anyir sekali. Dalam hatinya hanya ingin sekali malam ini tuh berlalu tanpa dirinya diganggu oleh sesuatu di sini. Setelah sesuatu yang tidak persis tahu bergerak di sekitar hidungnya itu, tiba-tiba suara langkah kaki itu berjalan pergi dan menjauhi Panji. Rasa lega dalam hatinya muncul. Akhirnya sesuatu itu pergi, tapi tidak lama lagi terdengar suara desis yang sangat panjang sekali sedang berkeliling di tempat Panji. Perasaan aneh mulai menyelimuti hatinya kembali. Kali ini rasa takut itu beda dengan yang tadi. Kali ini sungguh Panji mulai gemetar dan ketakutan yang sangat besar. Namun Panji hanya bisa terdiam dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan tapa berata itu. Hingga Panji sukses melakukannya. Malam pun berlalu. Pagi harinya, Mbah Priyo yang sudah berdiri di depannya kemudian berkata, "Buka matamu, kamu sudah berhasil. Sekarang waktunya pulang." Akhirnya, setelah selesai melakukan hal itu, Panji dan Lintang akhirnya pulang. Panji melihat sebuah benda yang dibeli oleh Mbah Priyo. Sesuatu yang dibungkus oleh daun dewandaru. Daun itu sama persis dengan daun yang jatuh menimpanya yang hendak melakukan tapa berata kemarin. Dan setibanya di rumah, Bapak dan Ibu Panji melihat anaknya itu sedikit aneh. Dia cenderung diam dan tidak mengucap salam saat masuk ke dalam rumah. Panji yang baru masuk ke dalam kamar langsung bergegas pergi kembali tanpa perkataan apa-apa. Dia berjalan begitu saja melewati bapak dan ibunya. Ternyata Panji pergi ke warungnya dan memulai membuka warung dengan suasana yang berbeda. Benda yang diberi oleh Mbah Priyo diletakkan di tempat yang disarankan oleh Mbah Priyo. Memang keadaan yang awalnya mustahil menjadi nyata di depan matanya. Seketika warung yang awalnya sepi menjadi ramai. Hal itu terjadi selama berbulan-bulan dan setiap hari. Sampai Panji kewalahan melayani pembeli yang datang silih berganti. Hingga suatu ketika terdapat satu keluarga yang hendak makan di warungnya. Keluarga itu memiliki anak kecil yang masih berusia 4 tahun. Dengan semangat Panji melayani mereka, namun wajah sang anak tersebut seketika berubah dan menjerit ketakutan. Papa, kakak itu wajahnya nakutin," kata anak kecil itu. Kemudian Panji merasa aneh dan juga tidak nyaman. Sang pembeli kemudian membatalkan niat untuk makan di sana. Saat itulah ada perasaan aneh yang menyelimuti hati Panji. Dan keesokan harinya tidak seperti biasanya, pembeli agak senggang. Bahkan langganan yang datang setiap hari tidak nampak batang hidungnya sama sekali. Hingga terdengar rumor bahwa warung Panji melakukan pesugihan genderuwo dan lain sebagainya. Hal itu membuat hati Panji kesal dan juga tidak terima dikatakan seperti itu. Ketika terdapat pembeli yang dari kejauhan terlihat bisik-bisik, Panji langsung mendatanginya dan memarahi mereka. Hingga akhirnya mereka takut dan kemudian pergi. Entah kenapa, rasa marah setiap hari semakin besar muncul dalam pikiran Panji. Sang bapak dan ibu di rumah juga khawatir dengan keadaan Panji yang saat itu berubah menjadi anak yang pemarah dan seringkali mabuk-mabukan. Hingga suatu ketika sang bapak berniat datang ke warung Panji dan berniat untuk melihat keadaan warung sang anak yang sudah ramai dan alhamdulillah tidak pernah sepi.
Namun sang bapak pergi ke dapur dan menemukan sebuah benda yang menurutnya aneh dan membuat khawatir. Akhirnya dengan sigap dan cepat sang bapak membuang benda itu yang tak lain, benda itu adalah pemberian dari Mbah Priyo dulu. Sejak saat itu, warung Panji menjadi sepi lagi. Pembeli datang hanya 1-3 orang yang datang ke sana. Merasa ada yang aneh, Panji kemudian melihat pemberian dari Mbah Priyo yang dia letakkan di salah satu sudut warungnya. Saat itu bukan main marahnya. Panji melihat benda itu tidak ada dan amarah yang besar muncul dan membuatnya menjadi tak terkendali. Pegawai yang melihatnya seperti orang kesetanan itu langsung menghubungi orang tuanya. Kondisi Panji saat itu sudah tidak terkendali dan dia seperti manusia yang kerasukan jin. Lidahnya keluar seperti gaya lidah ular. Matanya yang tenang menjadi merah dan penuh sekali dengan kemarahan. Akhirnya sang bapak datang dengan membawa seorang ustadz untuk menolong sang anak yang sudah tak terkontrol itu. Rupanya sesosok jin ular yang sedang merasuki tubuhnya saat itu. Jin tersebut tidak mau keluar sebelum ada tumbal yang dipakai sebagai jaminan untuk Panji kembali ke keadaan semula. Namun ustadz dan semuanya berusaha untuk tidak mengikuti kemauan jin ular itu. Dan dengan sekuat tenaga, mereka semua berhasil menolong Panji agar kembali sadar dan kemudian berhasil. Setelah sadar, hal di luar logika terjadi. Panji yang saat itu tersadar, dia menjadi tidak bisa bicara. Hingga suatu hal yang mungkin akan dia sesali seumur hidupnya. Dia menjadi bisu dan tidak bisa bicara. Hal itu dia tanggung seumur hidupnya. Warung makan bebek yang sudah dia bangun dengan keringatnya selama ini terpaksa ditutup. Selain tidak bisa berbicara, kaki dan juga tubuhnya mengalami kelumpuhan dan tidak bisa bergerak sama sekali alias kaku. Hingga Panji menyesali perbuatannya dan menerima hukuman yang sudah terjadi kepada dirinya. Demikian cerita ini dibagikan dan ditulis oleh Kak Siska di tweet Twitternya. Cerita ini berjudul Tapa Brata dan cerita ini berdasarkan kisah nyata seseorang pemuda di daerah Malang. Demikian cerita ini saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga dari cerita ini kamu bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata saya yang menyinggung hati kalian. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya Udin, host dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih. Ojo sira pedak-pedak